Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya firman-Mu ini akan menjaga hati kami untuk tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Sehingga oleh firman-Mu kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11 atau 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, entah berapa kali kita mendengarkan nubuatan atau ramalan-ramalan tentang kedatangan Yesus. Mungkin dari antara kita ada yang percaya, tapi saya sangat bersyukur ketika kita tidak percaya dengan ramalan itu. Terkadang ramalan nubuatan tentang kedatangan Tuhan ini membodohi banyak orang. Ini menyesatkan. Dan ini membuat orang kehilangan pemahaman iman yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, sudah berpuluh-puluh kali orang-orang menyampaikan tafsiran, menyampaikan ramalan, menyampaikan nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Tapi hingga saat ini, nubuatan itu tidak terjadi. Karena apa? Karena nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali tidak ditentukan atau tidak masuk ke dalam ranah pemikiran orang. Tetapi ranah tentang kedatangan Tuhan itu ditentukan oleh Allah itu sendiri. Yang artinya hanya otoritas, hak prerogatif Allah sendirilah yang menentukan kapan dia datang. Tetapi yang pasti, sekali lagi, tetapi yang pasti, Tuhan yang menyelamatkan kita, Yesus yang menebus kita, Dia pasti datang untuk kedua kalinya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Tentu pemahaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak hanya zaman sekarang itu terjadi, tetapi di zaman Rasul Paulus juga itu sudah terjadi. Di mana pada saat itu banyak para penyesat-penyesat berusaha ingin merongrong iman orang-orang percaya yang ada di kota Tesalonika. Nah, oleh karena Paulus sudah mendengarkan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang dia bangun melalui anak rohaninya, yaitu Timoteus. Mereka masih merindukan Paulus. Mereka menghadapi persoalan-persoalan itu yang menyesatkan iman mereka. Sehingga Paulus menuliskan suratnya untuk menasehati, untuk mengarahkan, untuk menguatkan iman mereka supaya mereka tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat itu? Sesuai dengan perikop kita, jelas dikatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Paulus memang memastikan hari Tuhan pasti datang. Kedatangan Tuhan itu pasti ada, pasti terlaksana. Tetapi bukan persoalan ketika kita mengetahui hari Tuhan datang, kita menjadi berdiam. Kita menjadi tidak melakukan apa-apa. Atau seperti yang dikatakan oleh Paulus, karena ajaran sesat itu terjadi, maka banyak orang tidak mau lagi bekerja. Banyak orang tidak mau lagi melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang hidupnya menjadi mabuk-mabukan. Karena memang ada pemahaman pada saat itu bahwa ketika Tuhan datang yang diselamatkan adalah jiwa kita, roh kita, bukan tubuh kita. Jadi tidak persoalan. Kalaupun kita mabuk-mabukan, kalaupun kita berpesta pora dan sebagainya, menikmati kehidupan duniawi ini, itu tidak masalah bagi Tuhan. Karena toh nanti kita pasti diselamatkan. Kita pasti ditebus. Kita pasti bersuka cita. Maka karena kita pasti bersuka cita ketika Tuhan nanti datang, maka sebelum Tuhan datang kita juga harus bersuka cita. Kita mabuk-mabukan. Pemahaman ini terjadi pada saat itu. Maka Paulus memastikan tidak demikian orang-orang percaya. Apa yang dikatakan oleh firman ini kepada kita? Dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman. Ini yang kami katakan tadi. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil. Ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Yang pasti ketika hari Tuhan datang, orang yang tidak menjaga keselamatannya pasti menderita. Orang-orang yang hidupnya mempunyai pemahaman bahwa tubuh ini nanti tidak ada faedahnya, tidak akan dihukum. Roh itu akan tetap suci karena terpisah antara roh sama tubuh. Tapi realitanya tidak demikian. Mereka pasti dihukum. Oleh karena itu, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus mengatakan supaya jangan tertidur. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju jerakan iman dan kasih. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti mau mengatakannya, berarti dang buibit mudum amang pandita nggak bisa lagi tidur. Tidak demikian. Silahkan tidur, tetapi jangan imanmu yang tidur. Silahkan tidur, tetapi jangan ditidurkan oleh kesombongan. Silahkan tidur, tetapi jangan ditidurkan oleh kemunafikan. Jadi apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang harus kita lakukan dalam berjaga-jaga? Berjaga-jaga yang pertama dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, bukan berjaga-jaga, bertiarap, berdiri teguh seperti seorang security yang menjaga komplek perumahan, atau seperti
prajurit yang menjaga komplek TNI. Tidak seperti itu, tidak berdiam. Tetapi berjaga-jaga yang dimaksudkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu menjaga keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Setiap saat, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sikap hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, semuanya ini harus kita jaga supaya jangan terkontaminasi oleh dosa dan dunia ini. Itu yang harus kita jaga. Sikap hidup, karakter hidup, tingkah laku hidup yang mencerminkan kehendak Tuhan. Itu yang harus tetap kita jaga, kita pelihara, jangan sampai tertidur. Terkadang memang banyak itu menjadi tertidur oleh hawa nafsu dunia, oleh jabatan, oleh tahta, oleh kehormatan. Sehingga sikap hidupnya terkontaminasi oleh karena dosa. Tapi orang yang percaya, yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu menjaga semuanya itu. Makanya dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu supaya kita menjaga iman kita, menjaga kasih kita, berketopongkan pengharapan keselamatan yang tetap kita pertahankan di tengah-tengah dunia yang sudah amburadul ini. Tetap hidup benar, sekalipun sekitar kita sudah tidak benar lagi. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menjaga iman kita dalam penantian kedatangan Tuhan, kita juga diberikan sebuah tugas yang wajib kita lakukan, yaitu saling membangun dan saling mengingatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu kita tidak boleh kita katakan jadi bersikap skeptis, hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting aku benar, yang penting aku tidak berdosa dan sebagainya. Tidak demikian. Tetapi ketika kita menjaga iman kita untuk tetap berdiri dalam kebenaran Tuhan, menjaga sikap kita, sembari kita menjaga sikap dan tingkah laku kita sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diajar, kita diwajibkan untuk saling membangun, mengingatkan orang lain. Artinya seperti apa? Ketika mungkin kawan kita, istri kita, sahabat kita, suami kita, anak-anak kita, mereka sudah terlena oleh karena dunia ini. Mereka sudah terlena oleh karena godaan-godaan yang ada. Maka sebuah kewajiban bagi orang yang percaya mengingatkan mereka supaya mereka juga mampu menjaga sikap hidupnya, menjaga karakter hidupnya, supaya mereka tetap berdiam di dalam kebenaran Tuhan. Maka ketika kita sudah menjaga hidup kita, mengingatkan orang lain juga, maka kita akan bersukacita ketika Tuhan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan memang seperti pencuri. Tapi kalau kita sudah menjaga kualitas iman kita selama kita hidup, maka yang kita nantikan itu, yang kita harapkan itu akan datang memberikan sukacita kepada kita. Namun, kalau kita tidak menjaga sikap hidup kita, apa yang akan kita terima ketika Tuhan datang? Seperti yang dikatakan dalam kitab Amos, kesengsaraan akan terjadi. Dikejar singa, lepas dari singa dijumpai beruang, lepas dari beruang lari ke rumah, sampai pun di rumah dipatok ular. Itu dikatakan dalam epistel kita Amos 5 ayat 18 sampai 20. Tapi kalau kita menjaga sikap hidup, maka sukacita menjadi bagian kita. Soal kapan Tuhan datang itu tidak persoalan bagi kita. Yang penting kalau Tuhan datang, kita sudah siap menyambutnya. Karena kita menjaga hidup kita, menjaga keselamatan itu sesuai dengan koridor dan ketentuan Allah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah kami untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Bapa, selama kami hidup, kami menjaga hidup kami tetap benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang,
Kami bersuka cita menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.